Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kuasanya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis Ibu Dr. Randa Hajah Siti Krisnawati Esos MPD, serta pada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Daryl Renizat Ismail, perwakilan dari kelompok 3. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, saya akan mengajak teman-teman untuk salam TLM ITL Trisakti dengan jiwa yang semangat dan penuh keyakinan. Baik, salam TLM ITL Trisakti 97531. Belajar, sukses. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu mengenai struktur organisasi pada mata kuliah pengantar bisnis. Pengertian struktur organisasi menurut Muhlisin Riyadi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Setiap individu di dalam perusahaan memiliki tugasnya masing-masing, dan jabatan atau tanggung jawab mereka itu diatur dalam struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Definisi struktur organisasi dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Robinson Coulter di tahun 2007, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Yang kedua, menurut Robin di tahun 2003, struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Yang ketiga, menurut Sunarto di tahun 2003, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Yang keempat, menurut Siswanto di tahun 2005, struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Dan yang terakhir, menurut Hasibuan di tahun 2004, struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan tipe organisasi, per departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Unsur dari struktur organisasi. Menurut Siswanto di tahun 2005, struktur organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi aktivitas atau specialization of activities. Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja, dan pengaturan-pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementasi. Yang kedua, ada standarisasi aktivitas atau standardization of activities. Standarisasi kegiatan merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayak dugaan aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat azas. Yang ketiga, koordinasi aktivitas atau coordination of activities. Koordinasi aktivitas yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi, untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan atau centralization and decentralization of decision making. Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan.
Dalam struktur organisasi yang desentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Jenis-jenis struktur organisasi. Menurut Stoner di tahun 1996, secara formal struktur organisasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu A. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh, sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dan penjualan yang secara terpisah. Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah 1. Cocok bagi lingkungan stabil. 2. Menunjang pengembangan keahlian. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi para spesialis. Yang keempat, hanya memerlukan koordinasi minimal. Dan yang terakhir, hanya memerlukan keperluan antar pribadi yang kecil. Kekurangan atau kelemahan struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah: yang pertama, pada organisasi yang besar, tanggapan lebih lambat diterima. Yang kedua, menyebabkan terjadinya kemacetan karena pelaksanaan tugas yang berurutan. Yang ketiga, tidak merangsang inovasi perspektif yang sempit. Yang keempat, dapat menimbulkan konflik mengenai prioritas produk. Yang kelima, tidak menunjang pengembangan manajer umum. Dan yang terakhir, mengatur rasa tanggung jawab atas kelancaran kerja secara keseluruhan. B. Struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Struktur organisasi berdasarkan produk adalah struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerjasama yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar adalah: yang pertama, cocok untuk perubahan yang cepat. Yang kedua, memungkinkan adanya visibilitas produk yang tinggi. Yang ketiga, memungkinkan konsentrasi penuh terhadap tugas-tugas. Yang keempat, kejelasan tanggung jawab. Yang kelima, memungkinkan pemrosesan tugas-tugas ganda secara paralel. Yang keenam, memudahkan pelatihan manajer umum. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar. Yang pertama, menyebabkan terjadinya pertikaian untuk alokasi sumber daya. Yang kedua, tidak mendukung koordinasi aktivitas antar berbagai divisi. Yang ketiga, mendorong pengabaian prioritas jangka panjang. Yang keempat, memungkinkan menurunnya pendalaman kecakapan. Yang kelima, menimbulkan konflik antara tugas divisi dengan prioritas perusahaan. Yang C. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks terdapat 2 jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap atau permanen memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit mereka, sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh untuk menjalankan program-program khusus. Kelebihan atau keunggulan struktur organisasi matriks adalah: yang pertama, memberikan keleluasan kepada organisasi. Selanjutnya, merangsang kerjasama dan disiplin. Yang ketiga, melibatkan, memotivasi, dan menantang para pegawai. Yang keempat, mengembangkan keterampilan pegawai. Yang kelima, membebaskan pimpinan teras dan keharusannya menyusun rencana. Yang keenam, merangsang orang untuk mengidentifikasi diri dengan produk akhir. Yang ketujuh, memungkinkan para pakar dialihkan ke setiap bidang yang memerlukannya. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan struktur organisasi matriks adalah: yang pertama, resiko timbulnya perasaan anarki. Yang kedua, mendorong terjadinya persaingan kekuasaan. Yang ketiga, dapat menimbulkan lebih banyak diskusi pada tiap tindakan. Yang keempat, menuntut adanya keterampilan yang tinggi dalam hubungan antara perorangan. Yang kelima, penerapannya memerlukan biaya besar. Yang keenam, ada resiko beberapa tim proyek mengerjakan tugas yang sama. Dan yang terakhir, merugikan moral jika pegawai harus dihukum kembali. Selanjutnya, bentuk-bentuk struktur organisasi. Menurut Hasibuan pada tahun 2010, berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi, terdapat 5 jenis bentuk struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang A. Bentuk organisasi lini atau garis atau komando. Bentuk organisasi garis ini pertama kali muncul di kalangan militer
dan merupakan bentuk organisasi yang paling tua. Bentuk ini diciptakan oleh Henry Fayol. Bentuk organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Yang B, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan suatu bentuk departementasi. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi yang telah dibuat sesuai dengan kepentingan organisasi. Yang C, organisasi bentuk lini dan staf. Organisasi yang telah berkembang semakin luas akan timbul berbagai kesulitan bagi seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan atau decision making, sehingga pimpinan tersebut merasa perlu untuk minta bantuan kepada orang lain yang dianggap mampu dan ahli. Selanjutnya D, bentuk organisasi fungsi dan lini. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Yang E, bentuk organisasi lini, staf, dan fungsi. Bentuk organisasi gabungan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari kombinasi struktur organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk struktur organisasinya dapat berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut. Yang F, bentuk organisasi komite atau komite organization. Suatu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite atau panitia mengutamakan pimpinan. Artinya, dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2007, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. A. Pembagian pekerjaan atau division of work. Pembagian pekerjaan adalah tingkat di mana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Setiap orang tidak akan mampu melakukan seluruh aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit, dan tidak seorang pun akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang rumit. Melaksanakan suatu tugas yang memerlukan sejumlah langkah, perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi-bagikan kepada sejumlah orang. Pembagian kerja yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang-orang mempelajari keterampilan dan menjadi pakar dalam bidang pekerjaan tertentu. B. Departementalisasi. Departementalisasi adalah kegiatan pengelompokan pekerjaan dan para spesialis akibat pembagian kerja. Oleh karena itu, departementalisasi adalah cara organisasi mengkoordinasikan kegiatan yang telah dibedakan secara horizontal. Departementalisasi merupakan dasar yang digunakan untuk pengelompokan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Setiap organisasi terdiri dari beberapa departemen atau divisi kerja. Banyaknya bagian suatu organisasi tergantung dari kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Asas departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sama dan berkaitan erat ke dalam suatu unit kerja. C. Hierarki. Hierarki adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan. Pada hierarki terdapat pendelegasian dalam mengerjakan tugas. Pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yakini para manajer mengalokasikan wewenang kepada orang-orang yang melapor kepadanya atau bawahannya. Delegasian wewenang oleh atasan kepada bawahan perlu agar suatu organisasi berfungsi secara rinci, karena tidak akan ada atasan yang dapat mengawasi setiap tugas-tugas organisasi, terlebih apabila organisasi tersebut mempunyai aktivitas yang banyak dan kompleks. D. Koordinasi. Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, seperti departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terdapat dua jenis koordinasi, yaitu
1. Koordinasi horizontal. Koordinasi yang dilakukan antar departemen atau antar bagian yang mempunyai activity level of authority yang sama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 2. Koordinasi vertikal merupakan tindakan atau kegiatan penyatuan pengarahan kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Rentang manajemen atau span of control. Rentang manajemen adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang pimpinan secara efisien dan efektif. Rentang kendali sangat penting dalam organisasi karena rentang kendali menentukan jumlah tingkatan dan manajer yang dimiliki organisasi. Rentang yang terlalu lebar bisa mengakibatkan perhatian manajer tercerai-berai dan para bawahannya kurang mendapat bimbingan dan pengendalian. Rentang yang terlalu sempit bisa mengakibatkan kemampuan manajer tidak tercurah sepenuhnya. Rentang manajemen yang tidak sesuai bisa menghambat produktivitas, efisiensi, dan memperbesar biaya meskipun hasil penelitian mengenai hal ini tidak konsisten. Pedoman dalam memiliki rentang yang sesuai mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi bawahan dan manajer. F. Kesatuan perintah atau unity of command. Dalam setiap organisasi terdapat berbagai tingkat dan jenjang jabatan. Semua mereka berperan sebagai pimpinan sekelompok orang lain. Artinya, dalam kenyataan seorang anggota organisasi mempunyai lebih dari seorang atasan. Misalnya, dipimpin oleh seorang manajer yang menduduki jabatan pimpinan yang paling rendah dalam organisasi, seperti mandor, kepala seksi, dan berbagai literatur lainnya. Pejabat pimpinan tingkat rendahan ini juga dipimpin oleh manajer yang memangku jabatan pimpinan yang paling tinggi. Demikian seterusnya sampai pada tingkat jabatan manajerial puncak dalam organisasi.